Kita mendorong roket ke atas. Selanjutnya, mengapa roket air bisa bekerja? Yaitu seperti kita ketahui bahwa udara dalam suatu ruang akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Nah, jadi air yang berada di botol ketika dipompa dengan angin, tekanannya semakin tinggi dan dia akan air dan angin itu akan bercampur dan keluar melalui lubang kecil di belakang roket menuju ke tekanan yang lebih rendah sehingga roket dapat meluncur ke atas. Selanjutnya itu roket bekerja karena ada gaya aksi dan reaksi, hukum Newton 3. Ini bunyi hukum Newton 3, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi begini, benda pertama ini spontan jika memberikan gaya berupa tekanan udara yang dipompakan melalui selang terhadap benda kedua yaitu roket, karena hukum gaya aksi dan reaksi tadi. Aksi atau gaya yang diberikan benda pertama terhadap benda kedua akan memberikan gaya terhadap mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Ketika misalnya benda pertama memberikan gaya 5 meter, maka benda kedua akan melayang di sejauh 5 meter. Seperti itu. Oh, gitu. Dapat kerja roket air. Cara kerja roket air tidak sulit yang kita bayangkan. Cara kerjanya juga yaitu cukup sederhana, yaitu botol air mineral yang kita gunakan sebagai badan roket mengisi air dengan volume tertentu. Kita isi dengan air itu kira-kira tidak lebih dari setengah bagian botol. Hanya setengahnya saja karena yang setengah lagi akan diberi tekanan angin. Kemudian udara dimasukkan dengan cara dikompreskan ke dalam botol. Dikompresikan ke dalam botol. Setelah roket itu air setengah, kita pasang bagian botol roket, kemudian dipompa dengan dikompresikan udaranya dengan pompa ke dalam roket. Itu fungsinya yaitu agar tekanan udara dan air dalam badan roket itu lebih tinggi sehingga hukum aksi dan reaksi tersebut dapat bekerja. Kemudian botol ditahan agar tidak terlepas. Nah, ditahan seperti ini. Roket kita tahan seperti ini agar dia sebelum selesai memompa dia belum terbang keluar. Ini penahan. Setelah air dan udara di dalam botol mencapai tekanan tertentu, botol kemudian dilepas sehingga botol akan meluncur berlawanan arah dengan arah keluarnya air dan udara bertekanan. Nah, setelah dirasa cukup tekanan di dalam tabung roket, kemudian kita tekan sebuah alat penguncinya. Setelah ditekan, roket yang bertekanan tinggi akan meluncur ke atas. TPL. Bagian roket dan adalah bagian yang paling menggunakan sebuah roket untuk
non mempengaruhi kestabilan roket saat muncul. Selain itu, juga menentukan kecepatan roket. Non-con dibuat rakit agar mempunyai kecepatan yang maksimal, karena untuk yang lain dapat lebih mudah membelah udara. Ini bagian ujung yang kita buat dari suatu gambar yang dipastikan bagi ujungnya yang satu membelah udara. Unsur sifat. Keren. Dalam pembuatan roket air seringkali ruang kompresi roket dibuat sebagai bodi roket gula. Untuk mengelola gas air mineral kebanyakan mempunyai alur-alur yang dapat berpengaruh pada hambatan angin yang diterima roket. Selain itu, karena terpengaruh oleh tekanan udara di dalam ruang kompresi, kekuatan bodi menjadi berkurang setelah diluncurkan, sehingga tidak bisa dipakai berulang-ulang. Jika dipaksakan, potensi menimbulkan kecelakaan atau roket meledak. Nah, bagian bodi roket itu adalah bagian yang terbuat dari botol lantang. Ini bagian roket. Nah, yang dikatakan sebagai tempat kompresi yaitu bagian bawah sini yang digabungkan dengan bagian botol yang atas bagian bawah sini yaitu tempat kompresinya, yaitu tempat untuk tekanan udara dengan air. Nah, kenapa tadi dikatakan akan mengakibatkan kecelakaan atau roket meledak? Karena jika ini dipakai, kemungkinan roket yang menggunakan botol air mineral biasa, tidak menggunakan botol yang bersoda seperti Coca-Cola itu lebih besar, itu akan meledak karena tidak kuat menahan tekanan. Karena kami sudah mengalaminya sendiri. Tapi buat kanal berapa kali? 2 kali jumlah kanal, 2 kali. Empat kali kena biaya. Atau sayap roket. Ini adalah bagian yang sangat pentingnya sebuah roket. Bisa fungsi sebagai pengarah aliran udara dari ujung roket menuju belakang. Oleh karena itu, bisa fungsi membuat gerakan roket lebih stabil. Seperti halnya non-con. Bentuk bis juga berpengaruh pada kestabilan. Atau sayap itu berfungsi sebagai pengarah roket agar roket tidak muter-muter saat diterbangkan. Fungsi itu yaitu untuk membawa udara dari non-con ini, udara yang mengalir ke sini itu akan turun karena ada 2 pin yang mengarahkan roket sehingga roket dapat menuju ke atas. Jika pinnya bengkok, maka roket akan berputar. Yang selanjutnya router adalah salah satu bagian penting dari semua roket data. Router juga menentukan besarnya terus. Ini berkala arah keluarnya tekanan. Ukuran router juga mempengaruhi kecepatannya terus durasinya. Selain sebagai lubang keluarnya campuran air dan udara, router juga berfungsi sebagai penghubung antara roket dengan peluncur. Nah, yang dikatakan itu adalah bagian ujung botol yang kita lubang. Setelah kita lubang, itu bagian untuk botol tersebut diberi Pakan seperti fungsinya yaitu agar udara dan air yang dikompresikan di dalam tabung bodi roket itu tidak keluar. Kita menggunakan bahan karet bekas yang diobati dan dibuat seperti donat. Fungsinya sendiri yaitu sebagai penghubung antara roket dengan peluncurnya dan juga sebagai dikatakan tadi kalau semakin besar jadi semakin besar maka semakin besar juga semakin kuat juga terus yang keluar. Artinya jika semakin besar lubang yang kita buat, maka tekanan udara